Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman sekalian dan anak-anakku yang sekalian. Kemarin sudah Ibu jelaskan atau Ibu sudah memperkenalkan diri. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran tes deskripsi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, pembahasan pertama, teks deskripsi. Bab pertama ya, tes deskripsi. Pengertian kita jelaskan ya, Ibu akan jelaskan mengenai pengertian dari tes deskripsi. Kalian juga harus simak dan kalian harus dengarkan dengan baik-baik. Di akhir pembelajaran ini kalian harus bisa memahami seluruh isi dari materi yang Ibu sudah ajarkan, karena nanti akan ada kuis atau nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus kerjakan dan harus setor ke Ibu melalui Google Classroom. Ya, pengertian mulai ya. Pengertian dari tes deskripsi. Tes deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri atau sifat benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia atau peristiwa tertentu yang khusus. Dari sini sudah paham ya dari pernyataan tersebut. Kalau kalian belum paham, kalian bisa menuliskan di forum di Google Classroom pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu jelaskan ya mengenai materi tes deskripsi ini. Tahukah kamu ciri-ciri dari tes deskripsi? Yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan objek, tempat atau benda. Ya, objeknya apa, bendanya apa harus kalian pahami. Karena ini merupakan salah satu ciri dari teks deskripsi. Yang kedua, melibatkan panca indera, contohnya penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Kita misalnya melihat pantai. Penginderaan apa yang kalian rasakan di dalam pantai? Di pantai tersebut. Apakah penciuman, ataukah pendengaran, atau perasaan yang lain? Ya. Kalian pernah ke pantai kan? Kalian akan merasakan deburan ombak. Kemudian kalian akan mendengar ya kicau burung yang ada di pantai tersebut, atau ombak-ombak, baik ombak besar maupun ombak kecil ya. Kemudian yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek, tempat atau orang tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata yang cenderung bermakna sifat, situasi, atau kondisi. Paham sampai sini? Ya, kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan ke tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi adalah supaya orang yang membacanya atau kalian yang membacanya dapat seolah-olah melihat sendiri benda atau objek yang diceritakan tersebut. Paragraf deskripsi memakai pola subjektif bila ditambah opini atau kesan pada suatu objek yang dijelaskan tersebut. Tujuan teks deskripsi ini, jadi kalau kalian belum pernah ke Singapura atau belum pernah ke Taman Mini atau ke Bali, nah kalian sudah bisa menceritakan, tapi dengan syarat kalian ya membaca, kemudian kalian merasakan bacaan tersebut seolah-olah kalian pernah ke Singapura atau ke Bali tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Struktur deskripsi 1. Yang pertama adalah identifikasi. Apa itu identifikasi? Yaitu bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Berisi ciri umum seperti nama objek,
lokasi, ukuran keseluruhan tersebut, dan sebagainya. Identifikasi ini misalnya kalian pergi ke suatu pantai Carita. Kalian mengidentifikasinya, tempatnya, objeknya seperti apa, berupa pantai. Kemudian tempatnya seperti apa, panas, kemudian ada deburan ombak, ya. Dan orang yang akan di sana ada siapa saja, pedagang, peselancar, atau orang yang sedang berenang, ya. Kalian pasti akan tahu, bisa mendeskripsikan atau mengidentifikasikan. Yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu bagian yang memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Contoh, gambaran yang dirinci misalnya kalian mempunyai seekor kucing. Kucing tersebut akan kalian pasti sudah pernah tahu ya kucing. Jadi kalian meskipun tidak punya kucing, kalian sudah bisa memerincikan apa saja yang ada di dalam tubuh kucing tersebut. Apakah kumisnya, ekornya, bulunya, atau yang lainnya. Kemudian, penggambaran ciri-ciri tersebut bisa sambil memecah bagian-bagian dari objek secara rinci tersebut. Contoh, di kucing tersebut, bagian kepalanya, kumisnya, kemudian telinganya, bulu, matanya. Kalau malam kucing tersebut matanya bisa bersinar. Nah, itu kalian bisa memecahkan jadi beberapa bagian. Kemudian yang ketiga adalah penutup, yaitu berisi kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut, ya. Oke. Jadi kalian kesimpulan atau kesan yang ada dalam suatu objek tersebut, ya. Oke, dari sini kalian sudah paham? Ya, kalau kalian sudah paham, kalian buka halaman 18, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Di sini kita lihat, kalian bisa baca ya, rumah tongkonan. Rumah tongkonan tersebut yang identifikasi yaitu rumah tongkonan adalah berarti identifikasi karena dia menceritakan, ya, menggambarkan objek, kemudian nama tempat atau nama orang yang ada di dalam rumah tongkonan tersebut. Oke, lanjut. Kalian bisa baca langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi, yang pertama, tentukan dulu temanya. Yang kedua, tentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, melakukan pengamatan pada objek yang akan dibahas. Yang kelima, menyusun kerangka paragraf. Keenam, menyusun teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi yang pertama adalah deskripsi spasial. Adalah paragraf yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang kedua, deskripsi objektif. Adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang yang mengungkapkan identitasnya secara apa adanya sehingga pembaca dapat membayangkan keadaannya. Kemudian yang ketiga, deskripsi subjektif adalah berisi gambaran atau lukisan objek yang didasarkan tafsiran atau kesan perasaan penulisnya. Penulis menggambarkan objek tersebut dengan opini atau kesan pribadinya. Kemudian yang pengelompokan teks deskripsi berdasarkan objek yang digambarkan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Teks deskripsi spasial. Deskripsi spasial yang menggambarkan objek yang berupa ruangan, benda, atau tempat. Contoh, objek berupa deskripsi ruangan. Rumah ini memang dapat disebut sebagai rumah minimalis, ya. Kalian bisa baca, disebut dengan deskripsi spasial. Yang kedua adalah deskripsi objektif. Contohnya, ya. Yang ketiga, kalian bisa baca deskripsi subjektif, ya. Subjektif, Ibu Susi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Nah, ini subjektif, ya. Yang keempat atau yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Untuk membedah teks laporan hasil observasi secara lebih mendalam,
kita dapat mengupas dari sisi kebahasaan seperti istilah, sinonim, antonim, frase, jenis kata, konjungsi, bahkan sampai mendefinisikan kata atau istilah dalam teks tersebut. 1. Frase atau kelompok kata, konjungsi dan tetapi. Kedua, kalimat simplek. Dan kalian bisa baca. Sekian dulu dari Ibu. Kalian bisa baca kaidah kebahasaan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa kirimkan di Google Classroom di bagian forum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.